Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Jiang Hao, hentikan banyak bicara burukmu itu, bentak Su Yiyi yang benar-benar tidak dapat menahan Jiang Hao lagi. Dia benar-benar mengangkat kakinya dan menendang Jiang Hao, lalu menginjak-injaknya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, tiga wanita dari lembah Sunset Cloud mulai tertawa. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa Jiang Hao memiliki kultivasi di atas Su Yiyi. Jika dia ingin menghindar, Su Yiyi tidak akan bisa menendangnya. Namun demikian, dia tidak berani menghindar. Dan bahkan, dia tidak berani berjaga-jaga terhadap tendangannya. Itulah sebabnya adegan memalukan seperti itu terjadi. Memang benar, itu memanglah memalukan. Tapi bagaimanapun, Jiang Hao telah ditendang ke tanah di depan umum yang dilihat oleh banyak orang. Dengan demikian pada saat itu, Jiang Hao memiliki ekspresi yang marah. Hanya saja, amarahnya tidak ditujukan pada Su Yiyi. Namun sebaliknya, itu semua ditujukan pada Chu Feng. Dia benar-benar putus asa. Apakah kamu semua tahu berapa banyak spiritualis dunia jubah kerajaan yang datang untuk berpartisipasi? Semua orang yang bisa mendapatkan token undangan memiliki kekuatan luar biasa. Aku berani menjamin, bahwa itu pasti sia-sia untuk Chu Feng, kata Jiang Hao dengan marah. Jika kamu melanjutkan omong kosongmu itu lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memotongmu? Ucap Su Yiyi. Saat Su Yiyi berbicara, dia benar-benar mengeluarkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap. Saudari junior Yiyi, jangan terlalu impulsif. Setelah melihat itu, ketiga murid perempuan buru-buru pindah untuk menghentikan Su Yiyi. Mereka takut kalau Jiang Hao tidak akan mengelak dari serangan Su Yiyi. Jika itu terjadi, Jiang Hao mungkin akan mati. Yiyi, meskipun apa yang dikatakan Jiang Hao agak berlebihan, itu bukan tanpa pembenaran. Jika benar bahwa hanya 4 orang yang akan diizinkan memasuki formasi spiritual, maka jangankan Chu Feng, bahkan tetua Ning Xuang dan Li Rui praktis tidak akan memiliki harapan. Setelah semua, praktis semua spiritualis dunia jubah kerajaan yang paling terkenal di 100 alam biasa, mereka semua telah berkumpul di sini. Mereka semua memiliki teknik formasi yang sangat kuat. Salah satu dari 3 tetua berkata, "Itu benar, aku bahkan melihat 4 kaisar spiritualis dunia sebelumnya. Terlebih lagi, aku pernah mendengar bahwa para ahli spiritualis dunia dari Zhou Heavenly Clan, Kong Heavenly Clan, Immortal Sword School, dan Buddha Heavenly Temple, semuanya juga telah tiba. Terutama kuil surgawi Buddha, aku pernah mendengar bahwa para spiritualis dunia mereka sangat kuat. Tidak, dalam hal menjadi yang paling kuat, itu pasti akan menjadi 4 kaisar spiritualis dunia. Lagi pula, mereka berempat telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk formasi spiritual." Pada saat itu, orang-orang dari lembah awan Sunset mulai bersemangat membahas orang-orang yang telah tiba. Adapun Su Yiyi, dia menjadi diam. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah mendengar tentang semua orang yang mereka bicarakan. Mereka memang orang-orang yang memiliki pencapaian akademik yang sangat tinggi dalam teknik formasi spiritual. Dengan demikian, dia hanya bisa dengan tenang melihat ke arah pintu masuk Gunung Cloud Crane. Kemudian dengan suara rendah, dia bergumam, "Ini sulit. Bukankah ini berarti bahwa Chu Feng dan yang lainnya telah masuk dengan sia-sia?" Gumamnya. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya sedang melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Cloud Crane. Perjalanan menuju puncak itu tidak mudah sama sekali. Jika seseorang ingin tiba di sana dengan aman, ia harus melewati banyak lapisan kesulitan. Untungnya Li Rui, Liu Xiaoli, dan tetua Ning Xuang mengikuti Chu Feng sepanjang waktu. Selain itu, dengan teknik formasi spiritual mereka pasti tidak akan dapat melanjutkan dengan lancar. "Teman kecil Chu Feng, boleh aku tahu siapa tuanmu?" Tetua Ning Xuang bertanya ingin tahu.
Dia menemukan bahwa, meskipun mereka berdua spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, tapi teknik formasi Chu Feng sangat melampaui miliknya. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan besar dalam penguasaan antara teknik formasi Chu Feng dan mereka. Dengan demikian, dia benar-benar ingin tahu persis siapa itu yang berhasil memelihara jenius spiritualis dunia yang kuat seperti Chu Feng. Aku punya dua tuan. Satu disebut Zhuge Liu Yun, dan yang lainnya disebut Qiyu Chan Feng, kata Chu Feng. Zhuge Liu Yun, Qiyu Chan Feng, seru tetua Ning Xuang dan Li Rui yang terkejut ketika mendengar nama-nama itu. Alasan untuk itu adalah karena, mereka berdua belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Meskipun mereka berdua belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tapi mereka berdua dengan suara bulat sampai pada kesimpulan bahwa, Zhuge Liu Yun dan Qiyu Chan Feng harus menjadi ahli tersembunyi alam biasa 100 penyempurnaan, atau bahkan para ahli dari alam atas. Namun demikian, hanya Chu Feng yang tahu bahwa kedua tuannya masing-masing berada di Akademi Azure Dragon benua provinsi, dan di Sekte Malam Iblis Crippling kawasan Laut Timur. Jika seseorang menentukan kekuatan seseorang dengan kultivasi, maka kedua tuannya pasti akan ditertawakan di mata orang yang tak terhitung jumlahnya, itu jika seandainya mereka ditempatkan di 100 Refinements Ordinary Realm. Namun demikian, kedua tuannya memiliki status yang sangat tinggi di hati Chu Feng. Ini terutama untuk Zhuge Liu Yun, karena dia bisa dianggap sebagai orang yang telah menuntun Chu Feng menjadi seorang spiritualis dunia. Terlepas dari seberapa kuat Chu Feng mungkin akhirnya nanti, mereka berdua akan selamanya menjadi tuannya yang sangat dihormati. Tiba-tiba saja Chu Feng berkata, "Sepertinya ada masalah di depan," seru Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena ada lapisan kabut ungu di depannya. Selain itu, banyak orang berkumpul di kabut tersebut. Lebih tepatnya, semua orang itu diblokir oleh kabut ungu. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kabut ungu, Chu Feng bisa menebak bahwa itu pasti bentukan formasi. Tetua Ning Xuang, lihatlah, itu adalah saku Grandmaster Kuil Surgawi Buddha, dan Taoist Three Swords dari Immortal Sword School. 4 kaisar spiritualis dunia. Bahkan 4 kaisar spiritualis dunia ada di sini. Seru Li Rui sambil mengungkapkan ekspresi heran, dan seolah-olah dia baru saja melihat idolanya. Memalingkan pandangannya ke arah pandangan Li Rui, Chu Feng melihat seorang biksu mengenakan jubah spiritualis dunia, dan seorang lelaki tua berambut putih. Jubah spiritualis dunia yang dikenakan biksu itu agak istimewa. Itu sebenarnya ditutupi dengan kantong. Kemungkinan besarnya, dia pasti Grandmaster Pocket itu. Adapun lelaki tua berambut putih itu, meskipun rambutnya seputih salju, tapi kulitnya halus seperti batu giok dan lembut seperti kulit bayi. Yang paling penting adalah, dia membawa 3 pedang panjang di punggungnya. Ketiga pedang itu semuanya berbeda satu sama lain. Namun demikian, mereka semua persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Mungkinkah dia adalah Daois 3 pedang itu? Kedua individu ini sangat kuat, seru Chu Feng yang tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa mereka sangat mungkin menjadi ahli tingkat martial ancestor. Namun demikian, orang-orang yang memberi Chu Feng kesan terbesar adalah, mereka yang disebut 4 kaisar spiritualis dunia. Mereka adalah 4 orang gemuk. Masing-masing tingginya 2 meter. Namun demikian, mereka juga memiliki lebar 2 meter. Mereka benar-benar gemuk, bahkan sangat gemuknya sehingga mereka menyerupai bola, dan mirip 4 bola raksasa. Selain itu, selain mereka semua menjadi gemuk, mereka berempat juga memiliki penampilan yang sama. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa penampilan mereka yang sama tidak diperoleh dari perubahan penampilan mereka. Tapi sebaliknya, mereka dilahirkan dengan cara ini. Dengan kata lain, mereka adalah kembar 4. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar bertanya-tanya pada dirinya sendiri, ibu macam apa yang bisa melahirkan 4 saudara kembar seperti mereka? Dan seberapa besar perutnya harus mengandung semuanya? Dengan hanya 4 orang yang diizinkan dalam pembentukan formasi, kelihatannya tidak ada harapan lagi bagi kita. Setelah melihat begitu banyak pakar formasi spiritualis,
Liu Xiaoli mengungkapkan ekspresi khawatir. Siapa orang-orang itu? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Saudara Chu Feng, kamu tidak kenal mereka? Li Rui bertanya dengan heran. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Mungkin aku akan melewatkan yang lain, dan memberitahumu tentang Saku Grandmaster Kuil Surgawi Buddha, dan juga Taoist Three Swords dari Immortal Sword School. Ketika mereka masih muda, keduanya sama-sama jenius spiritualis dunia, yang namanya terkenal di seluruh alam biasa 100 perbaikan. Aku akan mengatakannya seperti ini, bahkan tanpa pertemuan ini, mereka berdua cepat atau lambat akan menjadi spiritualis dunia jubah abadi dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang semua orang yakin akan terjadi. Hanya sana, mereka berdua lebih tergila-gila dengan kultivasi bela diri. Itulah sebabnya mereka akhirnya menunda bakat formasi spiritus mereka. Itu juga alasannya, mengapa mereka berdua memiliki kultivasi yang sangat kuat. Jika teknik formasi mereka tidak bisa dikatakan berada di antara puncak di alam biasa 100 perbaikan, kultivasi bela diri mereka pasti akan menempatkan mereka di antara para ahli puncak di alam biasa 100 perbaikan. Adapun 4 kaisar spiritualis dunia, mereka bahkan lebih luar biasa lagi. Ibu mereka adalah salah satu dari sedikit spiritualis dunia jubah abadi di 100 alam biasa penyempurnaan. Lebih jauh lagi, mereka berempat juga memiliki teknik formasi yang sangat kuat. Telah dilaporkan, mereka berempat telah berkompetisi melawan spiritualis dunia jubah abadi dengan teknik formasi, dan berhasil mengalahkan spiritualis dunia jubah abadi itu meskipun mereka hanya spiritis dunia jubah kerajaan. Meskipun kemenangan mereka juga harus dikaitkan dengan ibu mereka menggunakan harta karunnya untuk membantu mereka, tapi tetap saja mustahil bagi spiritualis dunia jubah kerajaan untuk mengalahkan spiritualis dunia jubah abadi, baik itu menggunakan harta atau tidak. Namun demikian, mereka berempat mencapai hal itu. Dari sini dapat dilihat, seberapa kuat teknik formasi mereka. Jika itu hanya membandingkan pencapaian seseorang dalam teknik formasi, mereka berempat kemungkinan akan lebih kuat daripada Grandmaster Pocket dan Daoist Three Swords. Mereka berempat adalah jenius spiritualis dunia sejati, kata Li Rui. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, sepertinya mereka benar-benar menakjubkan. Namun demikian, tampaknya mereka semua telah dihentikan oleh hal itu. Chu Feng menunjuk ke arah kabut ungu yang ada di depan. Seperti yang dia katakan, ada lebih dari 200 spiritualis berkumpul di sini sekarang. Selain itu, jumlah mereka meningkat tanpa henti. Alasan mengapa mereka semua berhenti di sini adalah, karena mereka tidak dapat melewati kabut ungu. Tiba-tiba saja, seorang pria dari klan Surhawi Langit Zhou berteriak. Aku menolak untuk percaya, bahwa aku akan diblokir oleh formasi spiritual belaka setelah pelatihan begitu lama. Setelah itu, ia melepaskan auranya yang tak terbatas. Peringkat 1 Martial Ancestor. Dia adalah peringkat 1 ahli tingkat Martial Ancestor. Tiba-tiba saja, petir warna-warni mulai berkedip ketika Thunder Armor muncul di tubuhnya, dan Thunder Wings membentang dari punggungnya. Pada saat itu, kultivasinya tidak lagi menjadi leluhur marsial tingkat 1. Alih-alih, itu meningkat menjadi peringkat 3 leluhur marsial. Selanjutnya, ia memiliki kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, dan seluruh tingkatnya berada di atas Chu Feng. Dengan demikian, pada saat itu, kekuatan pertarungan sejatinya sebenarnya setara dengan leluhur marsial peringkat 7. Kekuatannya bisa dikatakan sangat kuat. Setelah semua, bahkan ketika ditempatkan di alam biasa 100 perbaikan, peringkat 7 leluhur marsial adalah individu yang sangat kuat. Garis keturunan surgawi memang kuat. Pada saat itu, banyak orang mengungkapkan kekaguman dan tatapan iri. Alasan untuk itu adalah, karena garis keturunan surgawi benar-benar kuat. Belum lagi Thunder Armor dan Thunder Wings mereka, bahkan hanya kekuatan tempur yang menantang surganya saja, itu sudah merupakan hal yang sudah diimpikan oleh banyak orang. Aku menolak untuk percaya, bahwa lapisan kabut ini bisa menghentikanku. Setelah pria dari Zhou Heavenly Clan merasakan tatapan mengagumi dari kerumunan, dia pun menjadi lebih sombong.
Memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya, dia terbang menuju kabut ungu. Dan, boom, dia mulai menyerang. Dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang melayang ke langit, itu sebelum menyerbu langsung ke kabut ungu. Begitu cahaya keemasan muncul, angin kencang muncul di seluruh area. Kekuatan di balik serangannya sangat mengerikan. Dan bahkan, banyak orang yang hadir jatuh ke tanah. Beberapa bahkan tertiup jauh, dan berguling-guling di tanah. Ternyata ahli Zhou Heavenly Clan tidak menggunakan serangan biasa. Namun sebaliknya, ia telah melepaskan keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Menjerit. Namun tepat setelah dia mendarat di kabut ungu, dia menjerit. Setelah itu, bersama dengan persenjataan leluhur yang tidak lengkap yang dia pegang di tangannya, dia tersingkir dari kabut ungu. Pada saat itu, bukan hanya ahli Zhou Clan Heavenly yang dihempaskan dengan buruk, tapi dia juga menderita luka dalam yang serius. Tidak berhasil, bahkan kekuatan bela diri tidak berguna. Tetapi teknik formasi juga tidak akan berguna, ucap para spiritualis yang ada di sini dengan kebingungan. Serangan yang dilepaskan oleh ahli Zhou Heavenly Clan sebelumnya, itu benar-benar sudah kuat. Ketika dia gagal melewati kabut ungu, orang-orang yang hadir benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun, mereka sudah mencoba segala macam metode sebelumnya. Ini tetap merupakan pertemuan yang dimaksudkan untuk para spiritualis dunia. Dari cara aku melihatnya, hanya teknik formasi spiritual yang akan bekerja. Izinkan aku untuk mencobanya, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, seorang spiritualis dunia dari Kong Heavenly Clan mulai membuat formasi spiritual. Pembentukan formasinya adalah semacam pembentukan formasi yang digunakan untuk menembus formasi spiritual lainnya. Begitu dia mulai mengatur pembentukan formasinya, tatapan banyak orang yang hadir menjadi sangat luar biasa. Alasan untuk itu adalah, karena pembentukan formasi yang sedang disiapkan oleh spiritualos dunia, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang. Meskipun mereka semua adalah spiritualis dunia jubah kerajaan, tapi masih ada perbedaan kekuatan. Tiba-tiba saja, spiritualis dunia Kong Heavenly Clan itu berteriak, "Hancurkan!" Pembentukan formasinya yang agung berubah menjadi kereta perang yang mewah. Dengan kekuatan yang mampu menghancurkan ruang itu sendiri, kereta perang itu masuk ke dalam kabut ungu. Namun setelah pembentukan formasinya memasuki kabut ungu, itu sama sekali tidak ada perubahan pada kabut ungu. Tidak hanya itu saja, dia bahkan menderita serangan balasan dari itu. Meskipun dia tampak relatif baik-baik saja, tapi dia sebenarnya menderita cedera internal yang sangat serius, dan akhirnya pingsan di tempat. Tentu saja, itu tidak berhasil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Baik teknik formasi atau kekuatan bela diri, keduanya tidak ada yang bekerja. Mungkinkah tempat ini adalah puncak gunung Cloud Crane? Kerumunan mulai bersemangat membahas masalah ini dengan ekspresi khawatir. Lagi pula, tidak ada yang mau datang ke sini dengan sia-sia. Tempat ini bukan puncak gunung Cloud Crane. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Tidak hanya itu saja, dia juga berjalan menuju kerumunan. Di mana anak nakal ini berasal? Setelah melihat Chu Feng, semua orang mengungkapkan ekspresi tidak senang. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang yang hadir di sini, semuanya adalah karakter agung. Seseorang seperti Chu Feng, seorang individu tanpa nama dari generasi muda, dia tidak memenuhi syarat untuk mengganggu bisnis mereka. Dari mana aku berasal tidaklah masalah. Yang penting adalah, aku bisa membantu kamu semua melewati kabut itu, kata Chu Feng. Bantu kami melewatinya, kesombongan macam apa itu, anak sulung 4 kaisar spiritualis dunia kembar mengejek dengan tawa. Memang benar, kesombongan yang tak tahu malu, tambah orang lain. Pada saat itu, yang lain juga mulai tertawa. Setelah semua, bahkan 4 kaisar spiritualis dunia, Grandmaster Pocket dan Taoist Three Swords, karakter-karakter besar di antara spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal, mereka saja tidak dapat melewati kabut ungu itu.
Dengan demikian, orang banyak tidak merasa bahwa orang tanpa nama dari generasi muda seperti Chu Feng ini, dia dapat melewati kabut ungu. Namun demikian, Chu Feng benar-benar mengabaikan ejekan dari kerumunan dan terus maju menuju kabut ungu. Pada saat itu, dia telah tiba di area paling depan dari kerumunan. Enyahlah, kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu denganmu. Tiba-tiba saja, yang tertua kedua dari 4 kaisar spiritualis dunia berteriak pada Chu Feng. Selain itu, ia benar-benar melepaskan kekuatan menindas peringkat 1 martial ancestornya. Kekuatan-kekuatan penindasnya itu sama sekali tidak lemah. Jika Chu Feng diserang olehnya, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan menderita cedera serius, dan bahkan mungkin menjadi lumpuh. Bas-bas. Namun tepat pada saat itu, sebuah penindasan tanpa batas juga tiba-tiba saja muncul. Penindasan itu benar-benar menghancurkan penindasan yang dilepaskan oleh 4 kaisar spiritualis dunia tertua kedua. Kekuatan yang menindas itu sangat kuat. Meskipun itu juga tidak terlihat, tapi semua orang yang hadir bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan yang menindas itu berkali-kali lebih kuat daripada yang dilepaskan oleh Kaisar Spiritualis 4 Dunia si kembar nomor 2. Dan bahkan, itu bahkan lebih kuat daripada yang ditindas oleh ahli klan Zhou Heavenly Clan tadi. Dengan kata lain, orang yang melepaskan kekuatan penindas itu jauh lebih kuat daripada leluhur marsial peringkat 7. Namun demikian, meskipun kekuatan yang menindas itu sangat kuat, tapi itu benar-benar menghilang pada saat ia menghancurkan kekuatan penindasan spiritualis dunia 4 saudara kembara yang tertua. Seolah-olah itu tidak pernah muncul karena tidak meninggalkan jejak sama sekali. Meskipun penindasan itu datang dan pergi tanpa jejak, tapi kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke arah saku Grandmaster Saku Surgawi Buddha. Grandmaster Pocket, kami tidak memiliki keluhan ataupun dendam, mengapa kamu menghentikan aku? Anak kedua dari 4 kaisar spiritualis dunia bertanya dengan cara yang sangat tidak senang. Meskipun kultivasinya jauh lebih rendah daripada Grandmaster Pocket, tapi tetap saja ibunya sangat kuat. Karena itulah, karena ia memiliki dukungan dari ibunya, ia sama sekali tidak takut dengan Grandmaster Pocket. Amitabha, mohon maafkan biksu tua ini karena telah berbicara dengan jujur. Secara alami, tidak ada keluhan atau dendam di antara kami. Namun demikian, tidak ada keluhan atau dendam antara kamu dan dermawan muda itu. Dengan demikian, bagaimana kamu bisa menyerangnya dengan serangan yang begitu kuat, serangan yang begitu kuat sehingga akan menghancurkan masa depannya, ucap biksu itu. Mengapa kamu bertanya? Itu karena mulutnya sangat sombong, kata 4 kaisar spiritualis dunia anak kedua. Berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu menyiratkan bahwa kebaikan muda ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Tanya biksu Grandmaster Pocket. Itu karena dia bukan siapa-siapa. Apakah kamu mengatakan bahwa, kamu pikir dia memenuhi syarat untuk berbicara? Kata anak sulung 4 kaisar spiritualis dunia. Bagi biksu tua ini, semua makhluk hidup adalah sama. Tidak hanya kebaikan muda yang memenuhi syarat ini, tapi semua orang yang hadir juga memenuhi syarat untuk berbicara, kata biksu Grandmaster Pocket. Aku merasa apa yang dikatakan biksu Grandmaster Pocket sangat benar. Kenapa kamu bisa membuat saran, tapi teman muda ini tidak bisa? Tepat pada saat itu, Taoist Three Swords juga berbicara. Selanjutnya, dia menoleh ke arah Chu Feng dan berkata, teman muda, metode apa yang mungkin kamu pikirkan? Silahkan dan beritahu kami tentang itu. Jika ada yang berani menyerang kamu lagi, aku pasti akan merawat mereka, ucap Taoist 3 Pedang. Kalian semua, seru anak kedua dari 4 kaisar spiritualis dunia menjadi sangat tidak senang. Saudara kedua, lupakan saja. Karena mereka ingin membuang waktu, biarkan mereka membuang waktu. Aku menolak untuk percaya bahwa seorang bocah belaka itu dapat melakukan apa saja, kata anak sulung dari 4 kaisar spiritualis dunia. Kebaikan muda, jika ada metode yang ada dalam pikiran kamu, katakan saja, biksu Grandmaster Pocket berkata kepada Chu Feng, dan sikapnya juga sangat sopan. Kabut itu adalah formasi penyembunyian.
Formasi itu ada untuk mencegah kita melihat apa yang sebenarnya menghalangi kita. Jadi, pertama-tama kita harus menghilangkan kabut itu dulu, kata Chu Feng. Banyak sekali omong kosong. Siapa yang tidak tahu akan hal itu? 4 kaisar spiritualis dunia mendengus dan menghina Chu Feng. Apakah kamu semua mengerti, prinsip tidak menyela ketika orang lain berbicara? Untuk bahkan tidak tahu tentang prinsip itu, apakah ibumu tidak mengajarimu semua tentang bagaimana menulis kata hormat? Taois 3 pedang berbicara dengan dingin. Perhatikan kata-katamu. 4 kaisar spiritualis dunia segera marah. Segera, 4 gelombang peringkat 1 tingkat martial ancestor yang menindas juga tersapu. Perhatikan kata-kataku, apakah kalian berempat memiliki keluhan tentang apa yang aku katakan? Balas Daoist Three Swords mendengus dingin. Dia secara langsung menghancurkan keempat gelombang kekuatan yang menindas itu, dan bahkan memaksa 4 kaisar spiritualis dunia kembali berulang kali, dan kemudian hampir menjatuhkan mereka ke tanah. Mungkin itu karena mereka merasakan sendiri, betapa kuatnya pedang Taois 3 pedang itu. Tetapi meskipun 4 kaisar spiritualis dunia merasa sangat tidak berdamai, tapi, mereka tidak membantahnya lagi. Pada saat itu, mereka bertiga tiba-tiba teringat bahwa sementara Taoist Three Swords mungkin lebih rendah daripada mereka dalam hal teknik formasi spiritual, tapi mereka tidak mampu membandingkan dengan dia dalam hal kultivasi bela diri. Ada banyak orang yang hadir. Di antara mereka ada banyak ahli tersembunyi, dan banyak ahli dari kekuatan tingkat pertama. Namun dalam hal kultivasi bela diri, kemungkinan tidak ada yang cocok untuk Taoist Three Swords. Selanjutnya, Daoist Three Swords berbeda dari Biksu Grandmaster Pocket. Biksu Grandmaster Pocket memiliki hati yang baik hati. Bahkan jika seseorang salah, dia hanya paling banyak akan mengajari mereka pelajaran sederhana. Sangat jarang dia pernah membunuh orang lain. Namun demikian, Taoist Three Swords benar-benar berbeda. Meskipun dia adalah individu yang jujur, tapi dia juga sangat kejam. Banyak dari orang-orang yang berbicara kembali kepadanya akhirnya dibunuh olehnya. Taoist Three Swords terkenal karena sangat tirani. Dengan demikian, sementara 4 kaisar spiritualis dunia berani berbicara balik dengan Biksu Grandmaster Pocket, tapi mereka benar-benar tidak berani menyangkal Daoist Three Swords. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.